الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله داعيا إلى الله وراضيا لوجه الله وكرامه وقربه. Alhamdulillah, malam ini Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan pada malam hari ini terus berlanjut sampai dengan Allah ambil nyawa kita. Dan mudah-mudahan juga bentar lagi kita masuk bulan Maulid. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan buat kita, Allah kasih kita rizki untuk melaksanakan Maulid di rumah kita. Dan harapan kita hanya satu, ketika kita mengingat baginda Rasulullah SAW kelak nanti baginda Rasulullah SAW mengenal kita di akhirat, dan mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah masuknya kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat yang agung yang Allah berikan pada kita semua adalah Allah jadikan kita orang-orang yang menuntut ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Kun aliman, jadilah engkau orang alim, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang menyebarkan kebaikan, orang-orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Au muta'alliman, atau jadilah engkau orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak manfaat yang didapatkan dari orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan hanya dari ilmu yang dia dapatkan, akan tetapi salah satu manfaat sudah dijadikan orang-orang yang menuntut ilmu pun adalah suatu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa? Karena masuk dalam kategori khairun nas man tola umruhu wa kasra amaluhu, yaitu orang-orang yang Allah berikan panjang umur dan umurnya bermanfaat. Maka ini adalah salah satu kebermanfaatan umur yang Allah berikan, kita jadikan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada diri kita sedikit daripada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki saat ini hanya sedikit daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka oleh karena itu, syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Lantaran apa? Karena mungkin saja kita tidak lagi dijadikan orang-orang yang mendapatkan nikmat untuk menuntut ilmunya Allah. Bisa jadi nikmat itu Allah tarik, maka syukuri. Bagaimana caranya kita mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita? Maka kita jalankan atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang ilmu, ada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, orang yang memberikan manfaat kepada kita, orang yang menginginkan kebaikan untuk kita. Maka oleh karena itu, begitu mulianya orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Makanya salah satu adab daripada orang yang menuntut ilmu itu adalah bersihkan hati sebelum menuntut ilmu. Kenapa kita diperintahkan untuk membersihkan hati kita? Karena di dalamnya kita berhubungan antara ia mengajarkan kita dan kita yang belajar. Makanya Sayyidil Habib Umar pernah berkata, orang yang menuntut ilmu itu membutuhkan keikhlasan. Ikhlas yang dibutuhkan adalah keikhlasan dua arah. Keikhlasan orang yang mengajarkan ilmu dan keikhlasan orang yang belajar ilmu. Nah ini kagak ada sound horek apa yang enakan dikit? Kagak, berat banget. Berat banget, nggak apa-apa bang. Lagi kayak orang banyak ya.
Biarin harus pakai song, gedean suara kita. Ya. Iya. Gak apa-apa, Bang. Oh, udah mau maulid, Bang. Biarin. Manis. Dah. Udah, Bang. Saya mau tiket Aston Villa tuh nemuin Bang Alul. Nah, makanya banyak orang-orang yang akhirnya nggak dapat apa-apa. Lamanya waktu dia nuntut ilmu, dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak punya keikhlasan hati ketika dia nuntut ilmu. Dia nggak, hatinya dikotorin ketika dia nuntut ilmu. Oke, di bab sebelumnya tuh dibilang apa? Memiliki pandangan yang baik terhadap siapa? Terhadap guru. Ini bicaranya hati. Dia punya guru, gurunya diomongin. Dia punya guru, gurunya digibahin. Dia punya guru, gurunya dikeselin. Nah, bagaimana itu bisa sampai ke kita kalau kita punya hati kotor? Mungkin kita punya guru hatinya bersih ngajar. Kita punya guru-guru, mungkin hatinya bersih. Makanya orang yang nuntut ilmu pun dia mesti ngebersihin hatinya. Buat apa? Buat sampai itu ilmu kepada dirinya. Buat sampai itu cahaya ke hatinya. Makanya hatinya dia kudu bersih. Ala ilmu nur wa nurullahu la yahdi bil 'asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan pernah bisa masuk yang di dalamnya terdapat maksiat. Dia punya guru-gurunya diomongin, maksiat hati itu. Dia punya guru-gurunya digedekin, maksiat hati itu. Dia lebih pintar dari gurunya, dia nggak nganggap itu guru, maksiat hati itu. Padahal mah murid mah sampai kapanpun bakal menjadi murid bagi sang guru. Dari sang guru sampai kapanpun. Nah, maka kata Sayyidul Habib Umar gitu, bersihin, ikhlas antara orang yang mengajarkan ilmu dan keikhlasan orang yang belajar ilmu. Gimana kalau dia niatnya pergi ngaji, dia nyari jodoh? Ya. Dia dari awal gitu, tiba-tiba pertengahan dia berubah. Alhamdulillah. Kan niat urusannya, hati urusannya sama Allah. Allahul muti wa anal gusim gitu. Allah yang memberikan ilmu, Nabiuna Muhammad yang nyebarin semua. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya kita bersihin hati kita sebelum kita belajar. Ya, bersihin itu. Bangun keikhlasan dalam diri kita. Banyak ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Selain kita menta'zimi, menghormati kita punya guru, ataupun hal-hal yang lain di dalam yang berkaitan dengan guru, kita banyak belajar kitab. Makanya ada ta'zimul kutub. Kita hormat sama apa? Sama kitab atau buku. Ya. Oke, kalau di taklim tuh yang pernah ngaji taklim ada urutan naruh kitab, urutan naruh buku. Al-Quran, bawahnya hadis, bawahnya lagi baru kitab fikih, bawahnya lagi kitab apa. Itu ada urutannya. Jangan novel ditaruh di atas Al-Quran. Nggak ada urutannya tuh taklim. Nah, kita bakal bahas ini. Ada Abu Talib ma'al ilim. Bab yang ketiga adalah ada Abu Talib ma'al ilim. Wal kitab. Yang ketiga adalah
adab orang yang menuntut ilmu terhadap ilmu dan juga terhadap kitab atau buku. Jadi dua nih. Ta'dimul ilm wal kitab. Hormat kepada ilmu. Bagaimana ilmu bisa masuk ke dia kalau dia sendiri enggak menghormatin ilmu? Kenapa dikatakan gitu? Karena al-kitabul muallimus shamat. Karena kitab adalah guru yang tidak berbicara. Oh, kalau kita bisa ngomong kabur kita. Kelari udah suara apa ini? I'lam ayyuhat talib anna al-kitaba huwal muallimus shamat alladhi la ya'mal minka wa la yu'atibuka in jawfatahu wa yu'tikal hikmata mata syi'ta. Ketahuilah wahai penuntut ilmu, annal kitaba huwal muallimus shamat, bahwasanya kitab adalah guru yang diam. Alladzi la ya'mal minka wala yu'atibuka in jawfatahu. Kitab adalah guru yang tidak pernah merasa lelah dan guru yang tidak pernah mencelamu. Wa yutikal hikmata mata syi'ta, dan memberikanmu hikmah mata syi'ta kapanpun itu. Wal ilmu huwa mirasul anbiya, dan ilmu adalah warisannya para nabi. Wal mirasu la yunalu illa bita'dimihi, dan warisan semacam itu tidak akan diraih illa bita'dimihi, kecuali dengan memuliakannya. Fi hadzal fasl nata'allam kaifa nata'amal ma'al amanah. Jadi ada dua poin yang kita dapetin di sini. Sini dikatakan bahwasanya kitab atau buku adalah guru yang diam atau guru tanpa suara, yang dimana yang memberikan kebermanfaatan kepada kita tanpa suara, kita bisa baca, yang dimana bahwasanya kita tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan itu apabila kita tidak mentakdiminya. Kenapa kita tidak akan mendapat kemuliaan itu kalau kita tidak mentakdimi? Karena dengan mentakdimi kitab, bahwasanya kita mentakdimkan ilmu. Dan dengan mentakdimkan ilmu, bahwasanya kita mentakdimkan warisannya Nabi. Karena kenapa? Karena ilmu yang ada atau ilmu yang sampai kepada kita adalah warisannya Nabi. Innal anbiya la yuwarisu dirhaman wala dinaran walakinnal anbiya yuwarisul ilm. Nabi tidak mewariskan dirham ataupun dinar. Nabi nggak pernah mewarisin harta. Kenapa? Nabi hanya mewariskan ilmu. Jadi ada suatu ketika Abu Hurairah berteriak di pasar. Wahai ahli suq, kata Abu Hurairah, wahai para penduduk pasar, para penghuni pasar, datanglah ke masjid, karena baginda Rasul sedang membagi-bagikan warisan. Warisan yang ada di otak kita adalah harta. Harta. Wah, bagian tanah nih, surat-surat tanah nih, inilah itulah. Otak itu warisannya. Berebut nih. Dia pada berebut. Dia lari ke pasar. Dia lari ke masjid. Itu orang-orang penduduk pasar lari ke masjid. Pas sampai ke masjid, keluar lagi teriak. Kadzabta ya Hurairah. Ente bohong ya Hurairah. Ente bilang baginda Rasul lagi bagi-bagiin warisan. Mana warisannya?
Kata Abu Hurairah, apakah engkau tidak melihat kumpulan orang-orang yang sedang mengambil warisannya Nabi? Tidak ada, katanya. Oh, lihat itu. Lihat orang sedang mengambil warisannya Nabi, yaitu ilmu. Nah, inilah yang dibilang. Kalau seandainya warisannya Nabi berbentuk harta, mungkin saat ini orang akan tergila-gila pada harta. Nabi nggak ngwarisin harta aja, orang tergila-gila. Kenapa? Diwariskan ilmu. Karena ketika mewariskan ilmu, kita mengambil warisannya Nabi. Dan Allah memberikan ilmu atau orang-orang yang ingin mengambil manfaat ilmu, hanya Allah tetapkan kepada orang-orang yang menginginkannya. Ati'ullahu malan liman yurid wa man lam la yurid. Walakinallaha ati'ul ilm liman yurid. Allah akan memberikan harta kepada orang yang mau dan yang tidak mau. Allah kasih itu. Orang mau kagak mau, pengen kagak pengen, Allah kasih. Orang kagak pengen aja diminta. Tapi lihat, atiullaha ilman liman yurid. Tapi Allah akan memberikan ilmu kepada orang yang hanya menginginkannya. Simple. Sejauh apapun tempat, kalau dia pengen ilmu itu sampai kepadanya, maka dia akan mendatanginya. Dia bakal datangin. Sedekat apapun tempat yang dimana di dalamnya diajarkan ilmu, ketika Allah tidak tetapkan dia menjadi orang yang mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut, dia tidak akan pernah hadir. Nah, ini makanya pada akhirnya adalah bahwa saat ini adalah nikmat yang agung yang Allah berikan pada kita. Allah tetapkan kita untuk orang yang mengambil manfaat daripada ilmu, atau orang yang menginginkan kebaikan bagi diri kita. Ya Allah tetapin ini. Bukan tanpa rekayasa. Kita mau ngaji perjuangannya berat loh. Jangankan mau ngaji, mau ngajar aja perjuangannya berat. Kita mau ngaji nih. Kita mau jalan ke Sarung. Lewatin depan rumah teman kita nongkrong. Mau mana? Mau ngaji. Deh malam besok bayar apa? Ngapain sih pakai ngaji? Kan? Nggak gampang. Udah kalau udah punya cewek, mau ngaji, ceweknya WA, kamu lebih baik ngaji atau nganter aku? Ayo. Ngaji kan masih bisa besok, nganter aku belum tentu bisa besok. Kalau pilihannya, ya udah kita putus aja. Kamu pilih ngaji atau putus? Ajak ngaji ceweknya. Habis itu baru enggak. Jangan dicampur hal baik sama yang kagak baik. Jangan. Belum lagi baru jalan. Baru dapat berangkat berapa langkah lagi ketemu lagi teman. Mau kemana? Ngaji dulu gua. Deh sini dah gua mau cerita. Ntar bebas ngaji. Sekarang bebas gua mau pergi. Atau mau ngapain? Udah sampai tempat ngaji masih ada godaannya. Lama banget lagi ini ngaji, buruan apa gue mau pergi. Hilang lagi beda tuh ikhlasnya. Nah, makanya bukan perkara mudah buat sampai ke majelis ilmu, bukan. Butuh perjuangan. Belum lagi pulang diledekin teman, Ustaz
Udah ngaji tat. Lu coba itu. Nggak tuh punya teman bukan yang ngedukung, mana kalau urusan baik. Nah, jadi ini nikmat yang Allah berikan, jaga, minta sama Allah. Ya Allah, terus jadiin hamba orang-orang yang suka menuntut ilmu. Itu minta sama Allah. Nggak usah mikir, lu ngaji mulu jadi apa sih? Kan ada yang begitu tuh, ada tuh. Ngaji mulu lu mau jadi apa? Bilang mau jadi megaloman. Mau jadi Iron Man kayak. Kalau lampunya udah mulai dikit-dikit ngecas. Menjadi apa sih? Enggak jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa. Jadi kayak begini aja udah enak banget gitu aja. Ya kan kita nggak pernah tahu. Ya, harapan kita Allah jadiin kita orang baik. Kita cuma pengen jadi itu. Lah nggak pengen jadi ustadz, nggak pengen ustadz mah sebutan orang, kiai mah sebutan orang kan gitu. Itu mah apa namanya gelar yang orang kasih. Udah biarin. Harapan kita kalau kita nggak jadi orang baik, paling tidak anak kita nanti jadi orang baik, gitu. Turunan-turunan kita itu. Karena apa yang kita tanam pada saat ini kelak nanti akan bermanfaat entah berapa tahun kemudian. Nah, makanya kita disuruh tuh mentakdimkan kitab. Karena di dalam kitab ada nusa-nusa atau tulisan-tulisan warisannya Nabi. Makanya dia punya urutan. Man lam yu'addim al-kitab lam yu'addim mu'allif al-kitab wa man lam yu'addim mu'allif al-kitab lam yu'addim tabi'in wa man lam yu'addim tabi'in lam yu'addim as-sahabah wa man lam yu'addim as-sahabah lam yu'addim rasulillah wa man lam yu'addim rasulillah lam yu'addim Allah. Karena dia musalsal. Dia kalau nggak takdim sama kitab, dia nggak takdim sama ilmu yang ada di dalamnya. Kalau dia nggak takdim sama ilmu yang ada di dalamnya atau sama kitab, dia nggak takdim sama orang yang mengarang kitabnya. Dia nggak takdim sama orang yang mengarang kitabnya, dia nggak takdim sama siapa? Sama tabi'in yang menyampaikan ilmu kepadanya. Dia nggak takdim sama tabi'in, dia nggak takdim sama sahabat. Dia nggak takdim sama sahabat, dia nggak takdim sama baginda Rasulullah. Makanya jangan samain bawa buku, bawa novel sama bawa kitab, jangan samain. Ngangsor tangan itu. Jangan samain. Tapi kalau apa namanya santri di mana-mana tuh dia dekep di mana? Dia dekep di hatinya dia. Nah, sekarang mah jarang banget ngeliat bocah kecil bawa Quran sore-sore. Di sini mah masih ada. Ceger kagak ada. Ceger ono taman ini. Wah ceger sini. Nah, mudah-mudahan keturunan kita dijadiin orang-orang yang mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah terus tetapin kita jadi orang-orang yang menuntut ilmu. Ini. Makanya kita jaga nih yang ada. Kita rawatin yang ada. Jangan kita rusakin. Kalau sekarang aja yang mau ngaji dikit, bagaimana nanti? Kalau kita kagak ngejaga, kalau kita kagak ngerawatin, siapa yang bakal nerusin ke bawahnya? Yang tua mah kan, masih banyak orang-orang tua. Iye, nggak usah mikir itu. Yang tua mah nanti juga kagak ada. Nggak usah bicara yang tua, yang muda juga bisa aja kagak ada. Itu. Ini pesan saya, ngaji di mana juga ngaji. Ngeliat kitab cakep, beli aja udah beli. Orang bisa baca, beli bae udah beli. Biar dapat keberkahan nyimpen nih. Itu aja udah.
Awalan, ta'dimul ilm. Al-qalbu qalbal ghalib. Nah ini. Di sini dibilang ta'dimul ilm. Penghormatan terhadap ilmu. Al-qalbu qabla al-qalb. Membentuk hati sebelum membentuk lahiriah. La yastaqarul ilmu fi qalbi la ya'dimuhu. Ta'dimul ilm yakni idraku qimatahu wa qadsiyatahu. Nah, apa katanya? La yastaqarul ilmu. Ilmu tidak akan pernah bisa bersemayam. Ilmu tidak akan pernah bisa menetap dalam hati yang dimana tidak menghormati ilmu tersebut. Jadi ilmu nggak akan pernah mau di dalam hati yang dimana hati itu tersebut nggak bisa menghormati ilmu. Waduh. Jadi gimana? Kenapa bisa begitu? Karena ta'dimul ilmi yakni idraku qimatuhu wa qadsiyatuhu. Karena penghormatan terhadap ilmu berarti mengakui nilai-nilai kesucian daripada ilmu tersebut. Himatul majlis. Karena salaf idza jalasu lil ilm ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr la yanbaghi ta'amal ma'a durusil ilm. Sini dibilang sawan fil masjid au qa'atu jami'ah ka'annahu jalsatu. Dulu para aslafuna solihin dulu dikatakan. Para aslafuna solihin dulu dibilang kalau duduk di majelis ilmu mereka tenang, adem, penuh dengan perhatian. Sampai-sampai diibaratkan saking tenangnya dulu para aslafuna solihin ketika menuntut ilmu, burung aja bisa hinggap di kepala orang tersebut. Artinya saking diemnya. Ya burung kan kalau ada gerak dikit aja udah kabur. Ini saking diemnya. Kenapa? Li ta'dimil majlisul ilm. Nggak mau merubah suasana daripada majelis ilmu tersebut. Bahkan di sini sampai dibilang mau itu dalam sebuah majelis ataupun dalam sebuah lembaga pendidikan. Sawa'an fil masjid aw qa'ati jami' ka'annahu jalsatu magah. Apa sih yang mesti kita lakuin? Yang pertama katanya ihdaru qalbika. Ketika kau sudah berada di dalam majlis, ihdaru qalbi. Hadirkan hati kita di majlis ilmu. Gimana kita bisa ngadirin hati kita dalam majlis? Emang sembahyang juga hatinya gak hadir? Makanya katanya kalau nyari apa-apa, sholat dah, ntar ketemu. Kalau nyari apa-apa hilang, sholat ntar ketemu. Kenapa? Karena lagi sholat dia menghayal. Oh iya dia inget-inget, oh iya ini, oh ini. Bukan lantaran sholat ya, karena sholat jadi khusyuk. Makanya salah satunya adalah ihdaru qalbak. Hadirkan hatimu ketika kau hadir dalam majelis ilmu. Artinya tetapkan, istagimkan, tetapkan hati kita untuk ilmu. Gak usah mikir yang lain-lain. Gimana kita bisa dapat itu? Maka jalankan syariatnya. Apa ya? Wudu sebelum hadir majelis ilmu. Nah, wudu dulu gitu. Jangan habis ngapa-ngapain deh ke majelis ilmu. Wudu dulu.
Terus kalaupun memang diberikan kesempatan kita memilikinya, maka gunakanlah pakaian-pakaian yang terbaikmu untuk menuntut ilmu. Ketiga nih katanya. Ihdur qalbak. Ihdur qalbak. Hadirkan hatimu. Wudu sebelum ta'lim, sebelum kamu mulai belajar, gunakan pakaian yang terbaikmu. Kenapa? Karena itu salah satu kita mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kita lihat ini masih jawab kita, orang seujung kukunya pisang kita belajar salah semuanya. Udah pantas orang belajar orang bisa. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, dan mudah-mudahan juga Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu orang yang dapat berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba wa min ra'ati waghfir li walidi